Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Cerita berjudul Bolehkah Ku Nikahi Saudaraku Part 5. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Part 5. Awalnya, aku memang mencintai Rendra. Tapi karena permintaan orang tuaku sebelum meninggal, aku akhirnya menikah dengan Rafa. Tapi semakin lama, aku mulai mencintai Rafa. Tapi dia tidak pernah menganggap aku istrinya. Dia bahkan tidak pernah menyentuhku. Aku terluka, kesakitan sendiri. Aku mencoba kuat dan menjadi Anggi yang angkuh. Akhirnya, aku tidak tahan lagi dan menjalin hubungan dengan Rendra. Andai saja Rafa mau mencintai aku, menerima aku, dan memperlakukan aku sebagai istrinya, aku tidak akan pernah menjalin hubungan dengan Rendra. Arka membuka lembaran kedua karena dia sudah membaca lembaran pertama buku itu. Kalimat demi kalimat yang tertulis di buku itu cukup membuat hati pembacanya ikut merasakan bagaimana sakitnya diabaikan. Ini sebenarnya beneran gak sih? Apa cuma karangan cerita aja? Barangkali semacam sinopsis film atau apa? Ucap Arka berpikir. Tapi sepertinya ini beneran. Semua nama yang tertulis di sini adalah orang yang aku kenal, kecuali Anggi ini. Berarti Anggi ini mantan istri papa. Tapi siapa dia sebenarnya? Dan di mana dia sekarang? Ucap Arka lagi berdebat dengan dirinya sendiri, sambil tetap memegang buku tersebut. Arka kembali membuka lembaran selanjutnya, dan kembali fokus membacanya. Sarah merebut cintaku. Dia merebut Rafa. Aku meninggalkan Rendra, berharap Rafa akan mencintai aku. Aku sudah berusaha dan Rafa sudah berjanji akan menerima aku. Kenyataannya, dia bohong. Hatinya tetap milik Sarah, padahal aku istrinya. Istri mana yang tidak terluka melihat suaminya bersikap dingin padanya? Tapi pada wanita lain sangat penyayang. Akhirnya, aku hamil anak Rendra, tepat saat Rafa ternyata menghamili Sarah. Kelak, anakku akan tahu dan mengerti. Aku sampai hamil anak pria lain, itu karena Rafa dan Sarah. Dan akhirnya, Rafa memilih menceraikan aku dan ingin menikahi Sarah. Aku kalah. Hamil. Bagaimana mungkin? Jika dilihat dari tanggalnya, ini dibuat 20 tahun yang lalu. Itu artinya anak wanita bernama Anggi ini sudah seumuran dengan aku. Ucapnya kembali berpikir dan semakin penasaran. Arka terus membaca kalimat demi kalimat, hingga ada satu hal dalam buku itu yang membuatnya tercengang tak percaya. Aku sangat bahagia dengan kehamilanku. Kelak saat anak ini lahir, aku akan beri dia nama Arkana Mahendra Putra. Aku? Jadi, ini gak mungkin. Arka sangat terkejut dan langsung melempar buku itu. Dia segera keluar dari kamarnya, berniat membicarakan ini pada orang tuanya, yaitu Sarah dan Rafa. Mama, Papa, teriaknya di ruang tengah, hingga Rafa, Sarah, dan juga Lea keluar dari kamar mereka masing-masing, mendekat ke arah Arka, yang sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Ada apa teriak-teriak? Tanya Rafa heran. Kamu kenapa, Arka? Sudah menyadari kesalahan kamu apa? Tanya Sarah yang berdiri di samping Rafa.
Sementara Lea diam saja dan menunggu apa yang akan Arka katakan. "Ada hal yang mau aku tanyakan," tanya Arka. "Tanya apa malam-malam begini sampai kamu harus teriak seperti itu? Mama sama papa tidak pernah mengajarkan kalian bersikap seperti itu," balas Rafa. "Apa aku bukan anak kalian? Apa benar aku bukan anak kandung kalian?" tanya Arka dengan mata memerah. Perasaannya bercampur aduk antara marah, sedih, dan juga kecewa. Rafa dan Sarah sontak merasa terkejut mendengar pertanyaan yang terlontar dari anak laki-laki yang dia besarkan selama 20 tahun. "Kamu dengar dari mana? Kamu anak mama sama papa. Nggak ada yang bisa merubah itu, sayang," balas Sarah yang merasa sedih. "Aku mau mama papa jujur. Sampai kapan kalian mau membohongi aku?" "Oh iya, aku juga ingat. Sejak dulu aku bertanya, kenapa aku tidak ada kemiripan dengan mama papa. Itu karena aku bukan anak kalian, iya kan?" Arka mulai terbawa emosi dan rasa sakit dalam dadanya. "Maafkan mama sayang, tapi mama papa sayang sama kamu seperti anak kandung mama sendiri. Kami sengaja tidak mengatakan apapun karena bagi kami Arka itu akan selamanya jadi anak kesayangan kami. Nggak ada bedanya sama Lea," ungkap Sarah mulai menangis. Dia tidak pernah berpikir akan mengungkap kebenaran dengan cara seperti ini. "Berarti benar, aku bukan anak kandung kalian." Seketika dia merasa sangat hancur, terluka, dan kecewa. Air mata Arka mulai menetes, tak bisa terbendung. Dia merasa dibohongi dan ditipu. Kebahagiaan keluarga yang selama ini dia rasakan ternyata bukan miliknya. "Nggak mungkin, ini nggak mungkin," ucap Arka. "Arka, kami bisa ceritakan tentang orang tua kandung kamu. Tapi bagaimanapun, percayalah, kalau kami sangat menyayangi kamu. Kamu tetap akan jadi anak papa yang papa sayang," ucap Rafa yang juga merasa teriris. Arka tak tahu lagi harus mengatakan apa. Dia terdiam dengan perasaan kecewa. Dia langsung berbalik pergi meninggalkan mereka. "Arka, tunggu sayang, kita belum selesai bicara," ucap Sarah. Namun Arka tidak menghiraukannya dan tetap berjalan lalu masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintu kamar itu. Melihat Arka begitu terluka, tentu membuat hati Sarah juga sangat terluka. Tangisan Sarah semakin pecah, dan Rafa langsung memeluk istrinya itu. "Kamu yang sabar sayang, biarkan Arka menenangkan diri dulu. Dia perlu waktu untuk menerima semua kenyataan ini," ucap Rafa mengusap punggung Sarah. "Mah, aku nggak ngerti kenapa semua jadi kayak gini. Tapi yang pasti Kak Arka saat ini sedang terluka dan merasa hancur. Biar aku yang bicara sama dia, Mah," ucap Lea.